Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Alfantri Ardana dari Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Saya telah bergabung di UNESA sejak tahun 2022 dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah kecaboran di Prodi S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga, yaitu mata kuliah Kepelatihan Cabang Olahraga Bulu Tangkis. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada semester 3. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan teknis dalam pembinaan atlet bulu tangkis. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran teknis dasar bulu tangkis yang efektif dan sesuai dengan tingkat kemampuan atlet. Yang ketiga, bertanggung jawab secara profesional terhadap proses latihan, pengajaran teknik, dan hasil kinerja atlet selama pelatihan bulu tangkis. Yang keempat, mampu melatih teknik pukulan, footwork, dan feeding dalam bulu tangkis secara tepat dan efektif dengan pendekatan pedagogis yang sesuai. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu ada CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teori serta prinsip berbagai macam teknik dasar pukulan dalam bulu tangkis. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu memahami, menerapkan teori serta prinsip sebagai berbagai macam teori dasar dalam bulu tangkis. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik feeding atau drilling sebagai pelatih untuk melatih teknik dasar atlet. Ketiga CPMK tersebut dijabarkan dalam kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK yang meliputi 1. Pemahaman teknik pegangan, servis, lob, drop shot, underhand, smash, dan drive. Yang kedua, pemahaman footwork, ada rear court, front court, dan mid court. Yang ketiga, keterampilan teknik feeding atau drilling dengan dan tanpa raket. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-9 yaitu tentang teknik footwork dalam bulu tangkis serta memahami cycle of movement dalam bulu tangkis. Pada pertemuan ke-9 ini akan dibagi ke dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu pembukaan, tahap yang kedua penyajian, tahap yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian pembukaan, dosen melakukan salam pembuka dan melakukan review terhadap pertemuan sebelumnya, serta menanyakan tentang keadaan dan kondisi kesehatan mahasiswa sebelum memulai perkuliahan praktek. Pada bagian kedua yaitu penyajian, dosen akan menyampaikan teori-teori mengenai footwork dan cycle of movement pada pertemuan ke-9 ini. Selanjutnya, setelah dosen memberikan materi mengenai footwork dan cycle of movement pada bulu tangkis, dosen akan memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk melakukan pemanasan sebelum mahasiswa melakukan praktik materi yang dilanjutkan dengan praktek materi utama. Pada bagian ketiga atau penutup, dosen menanyakan kembali kepada mahasiswa terkait hal-hal yang telah dilakukan dan juga mereview bagian mana yang mahasiswa kurang paham. Baiklah, berikut adalah video pembelajaran pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada sore hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-9 ya. Jadi materi hari ini adalah footwork dan cycle of movement ya. Oke, teman-teman semua dalam keadaan sehat hari ini? Tidak ada yang sakit? Oke, sebelum kita masuk ke materi dan memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa semoga dalam mata kuliah hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan manfaat. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, teman-teman.
Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih, sudah memahami tentang pukulan-pukulan dasar pada bulu tangkis ya, mulai dari hand grip ya, service, lob, smash, drop shot dan lain-lain ya. Untuk hari ini kita fokus di kaki. Jadi Anda nanti sebagai pelatih harus tahu bagaimana cara melatih kaki atau footwork. Makanya kita ada namanya mata kuliah footwork. Kita akan mempelajari bagaimana melatih footwork kepada atlet-atlet kita nantinya. Sedangkan untuk cycle of movement itu adalah pergerakan kaki menggunakan raket, nanti ke keseluruhan bagaimana kita bisa menguasai lapangan. Ya. Jadi footwork itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Dibagi 2 ya. 3 benar. Ada front ya, ada middle sama ada rear. Di footwork bagian depan nanti kita akan fokus di area depan dari lapangan ya, fokus di area depan. Pukulan-pukulannya seperti net ya, netting, net kill, terus underhand ya, backhand dan lain sebagainya. Untuk pukulan dari tengah biasanya kita bisa drive ya. Yang di rear court ya, di belakang biasanya lob, drop shot dan smash ya. Oke, nanti kita akan mempelajari secara keseluruhan ya footworknya. Jadi yang pertama nanti kita akan latihan untuk ke 6 titik ya. Footwork dulu baru nanti kita latihan cycle of movement. Oke, sebelum kita ke materi, mari kita pemanasan dulu. Silakan satu orang untuk memimpin temannya pemanasan. Siapa? Rap. Ya, oke silakan. Kita pemanasan dulu. Silakan dibariskan dan disiapkan. Oke, ya betul. Geser ke kanan. Yuk, yang keras yuk, hitungnya. Ayo Sin. Tuh. Ayo Maul, sesuaikan hitungannya. Bareng gerakannya. Husin, gerakannya nggak sama itu, ayo. Yuk, sekarang lari dulu 3 putaran. Ya? Lari 3 putaran dulu. Ya wes, lari. 1 baris saja. 1 baris. Lapangan ya. Oke,
sekarang kita akan berlatih praktek langsung untuk footwork. Silakan masing-masing dari mahasiswa untuk mengambil shuttlecock sejumlah 3 ya. Silakan mengambil shuttlecock sejumlah 3, nanti bawa masuk ke lapangan. Yuk silakan. Oke, sekarang masing-masing dari kalian silakan menempati lapangan ini 3-3 ya. Yuk silakan, sana 3, sini 3, sana 3 ya. Jadi di depan, tengah, belakang. Sini 3, sah dibantu sama lagi sah. Kecuali Rap bantu aku. 3 sini. Kancanono. Nah, Kancanono. Ya, 1 depan. 1. Mas sama sini tuker. Sama tuker. Ya. Pegang di gini, dibantu ya. Bagi yang kanan, kok taruh sebelah kanan. Bagi yang kidal berarti taruh sebelah kiri ya. Berlatih yang footwork yang untuk front court ya, berlatih footwork yang bagian depan. Jadi kalau kalian pakai tangan kanan, geraknya otomatis nyampe-nya harus kaki kanan. Contoh ya, 1, 2, 3 ambil, 1 mundur, di tengah lagi geser lagi, diambil semua ya, sampai habis dipindah ke sebelah kiri. Paham ya? Jadi kalau front court ya, bagian depan kita membentuk huruf V ya, kita membentuk huruf V. Jadi maju, agak maju serong kanan, mundur lagi di posisi tengah siap, maju ke serong kiri ya. Sudah, 3-3-nya sudah di kiri semua, dikembalikan lagi ke kanan satu persatu. Siap, mulai. Pelan-pelan dulu aja. Tangan kanan apa kiri? Taruh kaki kanan. Nah, kidal pakai kidal. Ya. Ya, dikembalikan. Balik ke asal tadi koknya, yang dari kiri ke kanan. Nah, kanan ya. Pakai kaki kanan, terus kaki kanan, oke. Kembalikan lagi kiri. Ya, oke. Tetap sambil direkam terus ya. Tetap sambil direkam terus ya. Oke. Semua sekarang kita lukir. Yang depan ke belakang, maju yang tengah, maju yang ya. Berarti yang depan sekarang pakai huruf V, pakai huruf V ya, yang depan seperti huruf V. Oke, Rap bantu ya, bener kan ya? Oke, siap. Yuk mulai. Pakai kanan. Yang bukan kidal pakai kanan, kaki kanan. Ya. Ya, depan sih, depan. Oke, bagus. Kembalikan lagi ke kanan lagi. Dikembalikan lagi sampai ke kanan. Dikembalikan lagi. Ya, oke. Jadi kalau tadi kita berlatih footwork, sekarang kita cycle of movement itu keseluruhan pakai raket ya. Jadi yang pertama adalah posisi start ya. Start, kita diam posisi siap. Lalu yang kedua adalah approach atau mendekati ya, mendekati ke arah shuttlecock di mana jatuh ya. Karena kita sekarang gerakannya shadow ya, kita tanpa shuttlecock dulu ya. Jadi yang pertama start, kita siap. Yang kedua adalah approach ya, kita mendekati. Yang ketiga adalah hit atau memukul shuttlecock. Misal di depan ya, kita siap, start, approach, kita mendekati, lalu kita mukul ya, lalu kita kembali lagi. Paham ya? Itu ya. Jadi cycle of movement itu ada di depan, ada di belakang. Kalau di depan gerakannya kita pakai saat hit kita lunges ya. Kalau di belakang biasanya kita pakai jump untuk pukulan daerah belakang
bisa untuk lob, untuk smash ya, drop shot dan lain sebagainya ya. Kalau depan biasanya kita pakai lunges, pakai gerakan lunges. Kalau belakang bisa pakai jump. Depan pun bisa pakai jump, biasanya digunakan untuk net kill. Nah, itu untuk yang sudah pemain tingkatnya lebih ya. Oke, sekarang minta Anda melakukan gerakan cycle of movement ya, dari depan, siapnya di posisi tengah. Nanti silakan Anda melakukan gerakan dari belakang ke depan ya. Jadi mukul, awas ya. Jadi siapnya di tengah ya, siapnya di tengah. Kita approach, bayangkan ada bola di belakang, kita mundur, kita mukul di sini ya, mukul, hit, recovery ya. Setelah itu kita ke depan lagi ya, ambil bola depan, netting ya. Oke, siap, go. Belakang dulu, pukul, terus ke depan ya, bagus. Oke ya, sampai garis belakang ya, garis belakang sampai garis depan ya. Oke, kakinya dibenarkan dulu baru mukul. Husein 5 kali, Rehan sudah 5 kali. Lima kali PP, 5 kali depan, 5 kali belakang. Sudah? Sudah? Yuk sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, persiapan, siap ya. Oke, gerakannya harus betul, kakinya, footworknya ya. Oke, Husein, kakinya Husein. Ya, oke, bagus. Sudah? Oke, sekarang kita balik ke formasi awal tadi. Kita akan menggunakan front, middle, dan rear guard ya. Silakan puter, siapa depan, siapa tengah, siapa belakang, kayak tadi ya. Posisi, nah kalau tadi pakai shuttlecock, sekarang pakai raket. Oke, jadi hanya kita melakukan shadow aja, pukulan bayangan ya. Jadi maju ke depan, ambil kanan, misalnya depan, ambil kiri. Yang tengah ya, yang tengah cukup nyamping, ambil pukulan underhand ya, forehand underhand, ambil pukulan underhand. Yang belakang, mukul belakang biasa ya, mukul lob, geser, pukul. Siap lagi tengah, mundur lagi, geser, pukul. Paham ya? Yang belakang mukul. Arahnya adalah, mulainya yang tengah sama belakang ke kanan dulu, yang tengah ke kiri. Paham ya? Yang tengah kemana? Kemana Sin? Kiri ya. Yang depan sama belakang ke kanan, biar nggak tabrakan. Siap? Yuk ambil posisi, siap. Oke ya, yang belakang jangan lupa kayak huruf V terbalik ya, mundur, nyamping. Siap, go. 10 kali kanan, 10 kali kiri ya. 10 kali kanan, 10 kali kiri. Awas, jangan tabrakan. Awas, jangan sampai mukul kena temennya. Awas ya, kakinya. Stop. Saat mukul kakimu harus gini mas ya. Jadi kamu mukulnya jangan gini tok, tapi ini ngayun semua sampai kanan. Nah gini ya, kaki kanan juga ikut. Ayo. Jadi nanti misalnya nanti di sini saya dulu ya, kamu ngasih bola saya depan belakang, saya ngasih yang sini ngasih bola belakang terus, kamu di belakang terus ya. Contoh, ayo serve ya, lopen yo, kurang banter le, yo kasih depan,
Tam. Belakang. Nah, terus ya. Nah, gitu ya. Depan belakang. Oke. Yo. Oke, paham? Nanti kalau sudah gantian yang sana, ya. Gantian Tam, depan belakang Tam. Yo, mundur. Ya. Terus. Oke, Pak. Bergantian. Oke. Yuk, silakan sesuai pasangan masing-masing. Ganti pasangan, golek. Ayo. Satunya ya. Jadi yang pinggir-pinggir, agak minggir. Ya. Dulu dia cari, ya. Iki kene kosong iki, 33. Jadi pinggir-pinggir banget. Satu tengah. Ya. Pinggir-pinggir banget. Ya, Maul. Ya, Ul, kamu yang sebelah sini aja, Ul. Di yang sana, Ul. Yuk, 10 kali hitungan. Belakang ya, 10 kali PP. Yo. Yuk mulai. Sambil ngajari. Ayo, Sin. Yo. Belakang. Yo. Bentar, stop dulu. Tengah. Oke, kakinya dibuka 90 derajat ya. Dibuka 90 derajat sampai mentok maksimal. Sekarang dorong ke depan, tangan lurus. Dorong ke depan. Dorong ke depan. Ayo, dipaksa. Saya ngitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pegang ujung kaki kanan. Ujung kaki kanan pegang. Ayo kayak Husen ini lemes Husen. Ayo. 1 2 3 4. Ayo Maul, kakinya galing angkat. 6 7 8. Geser kiri. Kaki kiri, ujung kaki kiri. Ayo. Lututmu nggak boleh ngangkat. Lututmu nggak boleh ngangkat. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dua kaki lurus ke depan. Dua kaki lurus ke depan. Kesentuh kedua ujung kaki. Lutut nggak boleh ngangkat. Ya, ayo. Tahan. Yuk. Tekuk. 1. Bungkuk. 2 3 4 5 6 7 8. Kaki kanan disilangkan. Kaki kanan disilangkan. Ya. Geser ke arah sebaliknya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ganti kaki. Yuk, 1 2 3 4 5 6 7 8. Yuk, kaki disilah, ditekuk semua dua-duanya di depan. Nah, yuk dicium kalau bisa kakinya. Tahan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sekarang itu tadi perkuliahan tema kita hari ini, yaitu footwork dan cycle of movement. Jadi untuk gerakan lebih fasihnya teman-teman harus mempelajari sendiri di rumah, harus nambah jam. Tapi yang penting adalah bagaimana cara teman-teman nanti menyampaikan ke atlet-atletnya ya. Jadi yang sudah atlet ya pasti akan bisa, kan punya pengalaman dulu. Tapi yang belum harus menambah jam sendiri di rumah untuk latihan ya. Oke, tadi untuk evaluasi para kuliah hari ini, untuk Mas Dimas sudah bagus. Husen kakinya ya, kakinya perlu bukan di servis ya, tapi kurang pas kakinya ya. Oke, jadi yang penting footwork itu
saat kita semakin matang footworknya, otomatis gampang kita untuk menguasai area lapangan dan mudah untuk mengejar shuttlecock ya. Oke, kira-kira dari perkuliahan hari ini ada yang ditanyakan nggak? Oke, Nimas silakan. Pertanyaannya saya kan tadi kita udah belajar footwork untuk anak usia dini misalnya, pelatihan footworknya itu sama dengan yang tadi diajarkan atau ada perbedaan? Ya, bagus pertanyaannya. Jadi untuk anak usia dini sebenarnya kita harus menyesuaikan tingkat intensitasnya ya, apalagi anak yang baru belajar. Biasanya kalau untuk anak usia dini itu harus step by step ya. Jadi kalau kita tadi pakai koknya 3, bisa anak-anak mungkin bisa pakai 1 atau 2, yang penting mereka bisa, yang penting langkah kakinya benar. Jadi perbedaannya dengan kita tadi adalah berat ringannya ya, juga durasinya. Jangan terlalu lama, jangan sampai membuat mereka bosan. Untuk metodenya terserah Anda, nanti sebagai pelatih silahkan mengembangkan inovasinya sebaik mungkin. Oke, itu tadi untuk latihan anak usia dini. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Baik, itu tadi sudah dijelaskan bahwa untuk footwork pada usia dini, lalu di dalam bulu tangkis kan pukulan itu juga termasuk faktor penting. Nah, apa lebih penting manakah di dalam usia dini, footwork atau teknik pukulan? Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi dua faktor itu nanti saling melengkapi. Jadi sebenarnya awal itu kita harus mempelajari footwork dulu ya. Setelah footwork baru teknik pukulan. Tapi teknik pukulan yang utama dipelajari yaitu servis dulu otomatis. Karena kan kita diam di tempat ya. Jadi harus melatih pukulan servis dulu ya. Setelah servis baru kita bisa melatih footwork. Karena apa footwork dulu? Karena saat footwork, saat kita dari posisi tengah lapangan, kita mau ngambil bola belakang, mau ngambil bola depan, saat kakinya kita benar ya, otomatis bola bisa dipukul. Tapi kalau kakinya kita salah, mau ngelangkah apa istilahnya, keserimpet-serimpet ya, jadi nggak nyampe mau ngambil bola. Jadi kalau saat kita footworknya sudah dikuasai, mau ngambil bola itu badan sudah pas, tinggal mukul. Jadi kalau main itu biasanya dalam single, sebelum mukul kita harus sampai duluan daripada koknya, benar nggak? Tapi kalau sudah jatuh kita mau nyampe telat ya nggak bisa. Jadi kita harus mematangkan kaki kita dulu. Footwork menguasai area lapangan sudah, baru kita latihan mukul, memantapkan mukulnya. Jadi seperti itu. Biasanya footwork dulu, baru nanti kita memantapkan pukulan. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, cukup ya. Jadi untuk minggu depan kita akan berlatih footwork khusus untuk yang front court ya. Jadi pertemuan ke-10 besok kita khusus latihan front court, nanti ada drilling juga untuk area depan. Jadi ada netting, underhead dan lain-lain ya, ada net kill juga. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga yang kita dapatkan, yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan di tempat dan jam yang sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. bubar.